semuanya, selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan. Nah, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian masih tetap sehat? Masih tetap semangat untuk belajar bersama ibu guru? Nah, anak-anak hari ini gantian ya. Jadi hari ini yang masuk belajar bersama di sekolah itu adalah teman-teman kalian di sesi pertama. Nah, kalian yang sesi kedua itu akan masuk pada hari Selasa. Nah, hari ini kalian belajar online dulu di rumah ya. Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar di tematik tema 4 subtema yang keempat. Tema 4 subtema yang ketiga maksud Ibu ya. Nah, hari ini kita masuk di pembelajaran 1 yaitu pekerjaan orang tuaku. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan subtema yang kedua. Nah, hari ini kita akan masuk subtema yang ketiga ya, setelah kita melakukan ulangan harian. Dan nilai kalian lumayan bagus ya. Nah, anak-anak seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan doa. Nah, sekarang kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang langsung saja kita akan melihat susunan materi yang akan kita pelajari hari ini pada pembelajaran pertama. Nah, materi yang pertama itu adalah tentang dongeng, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah IPS, yaitu tentang jenis pekerjaan. Dan yang ketiga itu adalah IPA, yaitu dampak pemanfaatan SDA atau sumber daya alam yang tidak terkontrol. Nah, langsung saja anak-anak kalian siapkan buku LKS-nya dan buku tematiknya. Kemudian jangan lupa buku catatannya ya. Kalian tulis materi-materi penting yang ibu guru sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Nah, langsung saja kalian bisa buka di halaman 75 yaitu tentang dongeng. Nah, anak-anak, apa sih itu dongeng? Siapa yang tahu apa itu dongeng? Iya, benar sekali ya kata teman kalian. Nah, dongeng itu adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau tidak nyata adanya, ya. Jadi dongeng ini hanya sebuah cerita, ya, yang dibuat oleh pengarang, ya, untuk apa? Untuk apa? Ada yang tahu untuk apa? Nah, untuk misalnya menemani kita sebelum tidur, misalnya, ya. Nah, siapa dari kalian yang biasanya dibacakan dongeng dulu sebelum tidur? Ya. Nah, biasanya ya anak-anak sebelum kalian tidur ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang diminta atau minta kepada misalnya mama atau kepada kakak ya untuk membacakan dongeng, yaitu dongeng pengantar tidur. Ya, jadi dongeng itu misalnya kalian sebelum tidur ada kakak yang membacakan dongeng. Jadi dongeng itu seperti sebuah cerita. Ya, memang sebuah cerita sebenarnya, tetapi cerita di dalam dongeng itu misalnya hanya hayalan. Ya, itu tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata kita. Dia hanya seperti pengantar tidur saja, ya, yang menemani kita, ya, mengantar kita ke alam mimpi seperti itu. Nah, dongeng ini merupakan warisan nenek moyang yang perlu kita dilestarikan atau kita lestarikan keberadaannya, ya. Jadi dongeng itu banyak sekali buku cerita tentang dongeng yang menarik, ya anak-anak. Bahkan mungkin kalau kita membayangkan, kita bisa masuk ke dalam dunia dongeng itu, ya. Pasti sangat seru sekali, ya. Nah, jadi anak-anak di sini ada dua unsur, ya. Yang pertama itu ada unsur intrinsik dongeng.
Nah, di sini unsur intrinsik dongeng memiliki unsur-unsur yang mendukung agar cerita itu bisa menarik. Ya, jadi agar dongeng tersebut itu menarik, dia harus memiliki unsur-unsur dalam sebuah ceritanya tadi. Nah, unsur-unsur tersebut itu disebut unsur intrinsik, ya. Nah, masih ingatkah anak-anak tentang unsur intrinsik kemarin dalam sebuah cerita? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa itu unsur intrinsik? Nah, anak-anak, unsur intrinsik kemarin itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah tema, kemudian ada tokoh, ya, kemudian ada watak, kemudian ada latar, ada amanat, dan ada apa? Ada alur cerita. Nah, begitu juga di dalam dongeng, anak-anak. Di dalam dongeng juga termasuk atau ada unsur intrinsiknya, ya. Itu ada tema, ya. Kemudian ada tokoh, ada watak, sampai kepada alur cerita. Nah, itu ada di halaman 75. Nanti kalian bisa lihat sendiri, ya. Nah, kalian bisa baca, kemudian kalian bisa tulis di buku catatan kalian. Nah, kemudian yang kedua, selain unsur intrinsik itu ada struktur dongeng, ya. Nah, di mana struktur dongeng secara umum itu, ya, dia tersusun atas 3 bagian, anak-anak. Bagian yang pertama itu adalah pendahuluan, ya. Nah, di dalam pendahuluan itu ada bagian pengantar dalam sebuah cerita, ya. Kemudian ada bagian ini biasanya dibuat untuk menjelaskan secara singkat, ya, atau secara ringkas isi dari cerita dongeng. Nah, kemudian yang kedua ada bagian isi. Nah, dalam bagian isi ini, ya, itu yang terpenting adalah bagian utama dari dongeng tersebut, ya. Nah, bagian ini biasanya menceritakan setiap kejadian yang ada pada dongeng itu. Kejadian apa saja, misalnya kejadian yang menarik dalam dongeng itu, ya, secara berurutan tentunya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah bagian penutup atau bagian akhir dari sebuah cerita atau dari dongeng tadi. Nah, biasanya itu berisi pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang lewat ceritanya tadi. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang pesan moral juga. Nah, kemudian yang selanjutnya kalian bisa buka halaman 77, yaitu tentang jenis pekerjaan. Itu materi, ya, materinya itu adalah tentang jenis pekerjaan, kemudian mata pelajaran IPS. Nah, di sini anak-anak, jenis pekerjaan itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu berdasarkan hasilnya, ya. Yang kedua itu berdasarkan kemampuan. Nah, yang pertama kita akan melihat berdasarkan hasilnya. Nah, kalau berdasarkan hasilnya itu dibagi lagi menjadi 2, anak-anak, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, siapa yang tahu apa itu barang? Iya, benar sekali. Barang itu adalah segala sesuatu yang dapat kita lihat dan dapat kita rasakan manfaatnya, ya, dan juga tentunya berguna untuk kepentingan kita sehari-hari, ya. Nah, anak-anak, di sini kita akan melihat terlebih dahulu, ya, barang-barang yang terdapat di dalam jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, di sini ada meja, kemudian ada kursi, ya. Kemudian selain itu ada papan tulis, kemudian ada baju. Nah, ini disebut dengan barang, ya. Jadi pengertian barang itu tadi adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh kita manusia. Nah, yang termasuk ke dalam jenis barang atau dalam bentuk barang itu adalah meja misalnya, kemudian kursi, kemudian papan tulis, kemudian buku tulis kalian, ya, kemudian pulpen, penggaris, tip X, penghapus, ya, dan lain sebagainya.